Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Jayanti. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Dosen pengampu saya Bu Sinta S. Herianti SHMM. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, pengertian hukum. Ahmad Ali menyatakan hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis, peraturan, maupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Yang kedua, hukum menurut bentuknya. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat, tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Disebut juga hukum kebiasaan. Yang kedua, terdapat hukum tertulis. Hukum tertulis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu hukum yang dicantumkan dan tersebar dalam berbagai peraturan perundangan. Misal hukum tentang jaminan fidusia, perseorangan terbatas, dan asuransi. Dan yang kedua, ada hukum tertulis yang dikodifikasi, yaitu pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap seperti KUHP, KUH-PER, dan KUHD. Hukum memiliki fungsi dan tujuan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi hukum terlebih dahulu. Fungsi hukum bisnis sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, dan juga untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktis bisnis. Hak berbisnis salah satunya mungkin bisa menawarkan produk apapun sebagai produk bisnis andalannya. Yang terpenting, produk bisnisnya tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan dan tidak merugikan orang lain. Tujuan hukum bisnis. Tujuan hukum bisnis yang paling simpel adalah agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan wajar. Yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, atau yang dijamin oleh kapasitas hukum. Diharapkan setelah pelaku bisnis mau mempelajari tentang teori hukum bisnis, mulai dari pengertian sampai dengan tujuan hukum bisnis, para pelaku bisnis bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Ada juga subjek hukum, badan hukum, dan objek hukum. Subjek hukum. Subjek hukum merupakan suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak atau kewajiban atau kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Pada dasarnya, subjek hukum dapat dibedakan atas manusia. Badan hukum. Selain manusia sebagai subjek hukum, badan hukum adalah orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau persona ficta yang mempunyai kekayaan tersendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, membuat perjanjian, dapat digugat dan juga dapat menggugat di muka hakim. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang tidak mempunyai hak dan tidak menjadi pihak menurut hukum, semata-mata hanya diobjekkan atau berguna bagi para subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum karena suatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Bentuk-bentuk badan usaha dan hubungan bisnis. Unsur-unsur perusahaan. Unsur perusahaan terdapat 5. Yang pertama, suatu badan usaha melakukan kegiatan usaha, dilakukan secara terus-menerus atau kontinu dan bersifat tetap, bertujuan mencari keuntungan atau laba. Klasifikasi perusahaan itu terdapat 3. Yang pertama, berdasarkan jumlah pemiliknya. Perusahaan dagang atau perusahaan perseorangan, perusahaan yang jumlah pemiliknya adalah 1 orang. Perusahaan perseorangan atau persekutuan adalah perusahaan yang jumlah pemiliknya lebih dari 1 orang. Yang kedua, berdasarkan statusnya.
perusahaan yang berstatus badan hukum seperti PT, koperasi, yayasan. Ada juga perusahaan yang berstatus tidak badan hukum seperti perusahaan perseorangan, persekutuan perdata atau PP, firma atau FA, dan CV. Yang ketiga, berdasarkan pemilik modal. Perusahaan negara atau BUMN, perusahaan yang seluruh atau sebagian besar sahamnya milik negara atau pemerintah. Dan yang kedua, perusahaan swasta. Perusahaan yang seluruh atau sebagian besar sahamnya milik swasta. Ada juga perizinan dunia bisnis. Berikut jenis-jenis usaha yang harus dilengkapi dengan izin usaha. Yang pertama, usaha perdagangan yang memerlukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP melalui Menteri Perdagangan. Yang kedua, usaha pariwisata yang membutuhkan izin usaha dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Dan yang ketiga, usaha konstruksi yang membutuhkan surat izin usaha jasa konstruksi atau SIUJK. Dan yang keempat, ada usaha industri yang memerlukan izin usaha dari Kementerian Perindustrian. Adapun dokumen legalitas perusahaan. Yang pertama, ada akte pendirian perusahaan. Akte pendirian perusahaan merupakan akte yang dibuat di hadapan notaris, berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan perusahaan beserta anggaran, dasarnya dan memaparkan mengenai tujuan perusahaan. Anggaran dasar dalam akta ini mengatur mengenai nama dan tempat kedudukan, jangka waktu, maksud dan tujuan kegiatan usaha, modal, dan saham. Sistem rapat umum pemegang saham atau RUPS, rapat direksi dan rapat dewan komisaris, susunan pengangkatan, pemberhentian dan wewenang direksi dan dewan komisaris dan hal-hal penting lainnya. Dan yang kedua, ada NPWP badan usaha. Fungsi NPWP sendiri adalah agar badan usaha terdaftar secara resmi dalam sistem perpajakan Indonesia. Selain fungsi tersebut, terdapat fungsi lainnya. Yang pertama, untuk menghindarkan perusahaan dari sanksi pidana. Yang kedua, menjadi alat ukur pengenaan pajak sesuai dengan penghasilan perusahaan. Dan yang ketiga, menjadi salah satu syarat wajib ketika ingin mengurus restitusi pajak karena kelebihan bayar pajak. Dan yang keempat, menjadi salah satu syarat wajib ketika ingin mengajukan rekening koran. Menjadi syarat bukti kelayakan taat pajak ketika ingin mengajukan kredit bank. Dan yang kelima, menjadi syarat yang dibutuhkan untuk membuat SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Setelah mendapatkan NPWP, pelaku usaha dapat melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya seperti bayar pajak dan melaporkan pajak perusahaan. Dan yang ketiga ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Jika suatu perusahaan bergerak di bidang perdagangan maupun pelayanan jasa, wajib untuk memiliki surat izin usaha perdagangan sebagai salah satu dokumen legalitasnya. SIUP merupakan surat izin yang dikeluarkan pemerintah daerah kepada pengusaha berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Mdak per 9/2009. Ada 4 jenis SIUP berdasarkan modal, yaitu yang pertama SIUP mikro. Modal depositor tidak lebih dari 50 juta. SIUP kecil, modal depositor antara 50 juta sampai 500 juta. SIUP menengah, modal depositor antara 500 juta sampai 10 miliar. Dan SIUP besar, modal depositor lebih dari 10 miliar. Surat izin ini berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Artinya, pelaku usaha tidak perlu melakukan perpanjangan masa berlaku surat izin usaha. Dan yang keempat, ada surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Dokumen legalitas lainnya yang diperlukan perusahaan adalah surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Ini merupakan surat keterangan tempat kediaman badan usaha yang dijalankan. Karena berdasarkan domisili, maka persyaratan pembuatan SKDP tergantung pada wilayahnya berbeda. Karena tiap wilayah memiliki syarat yang berbeda-beda. Selain itu, SKDP memiliki masa berlaku sehingga pelaku usaha harus memperpanjangnya. Umumnya SKDP untuk kantor bersama berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang tergantung dari perjanjian sewa antara pemilik usaha dengan pemilik kantor. Sedangkan SKDP untuk virtual office hanya berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang.
Yang kelima ada tanda daftar perusahaan atau TDP atau nomor induk perusahaan atau NIB. Tanda daftar perusahaan adalah dokumen pengesahan yang menyatakan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran. Awalnya, TDP baru dapat dibuat setelah melakukan usaha membuat akte pendirian, SKDP, NPWP, dan SIUP. Namun, setelah terbit Peraturan Perundang-undangan 24/2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, TDP dapat dibuat melalui sistem online Single Submission atau OSS setelah membuat akte pendirian. Lalu, pada peraturan yang sama, tepatnya pada 26 huruf A, TDP berubah menjadi nomor induk berusaha atau NIB. Jadi jika pelaku usaha telah memiliki NIB melalui sistem OSS, secara otomatis juga telah memperoleh TDP karena NIB berlaku sebagai pengesahan TDP. Saat ini, nomor induk berusaha ini juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan akses ke Bappenahan. Ada juga jenis surat izin usaha. Di sini ada 4. Yang pertama IUT, yang kedua surat izin prinsip, yang ketiga izin usaha dagang, dan yang keempat surat izin tempat usaha atau situ. Saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis surat izin usaha. Tentang izin usaha tetap. Izin yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah BKPMD untuk perusahaan badan usaha PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri. Juga surat izin prinsip. Surat izin prinsip ini dibuat oleh pemerintah daerah atau Pemda. Sedangkan izin usaha dagang adalah surat yang diberikan kepada perseorangan untuk melaksanakan usaha dagang. Ini berbeda dengan PT yang kepemilikannya hanya dikelola oleh perseorangan saja. Untuk surat izin tempat usaha adalah surat izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha, perorangan, perusahaan, dan badan usaha sebagai bukti izin tempat usaha yang Anda dirikan telah sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Untuk surat izin usaha industri adalah surat yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil menengah untuk mendirikan usaha industri. Dan dengan adanya sistem OS, cukup dengan menggunakan SIUI ini sebagai dokumen legalitas atas usaha industri yang Anda jalankan tanpa melanggar peraturan. Ada juga aspek pajak dalam bisnis. Yang termasuk ke dalam aspek pajak dalam bisnis adalah segala macam bentuk pajak, yaitu seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak atas biaya materai. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan atau multifinance adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan cara tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Bidang-bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan antara lain meliputi sewa guna usaha, modal venture, anjak piutang, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen. Ada juga kepailitan dan PKPU. Yang pertama, Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurus dan pemberesnya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dan yang ada juga kurator adalah balai harta peninggalan atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang yang timbul karena perjanjian dan wajib dipenuhi oleh debitur, dan apabila tidak terpenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Tujuan hukum kepailitan untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para kreditornya, untuk mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor, dan yang terakhir untuk memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikat baik dari para kreditornya,
dengan cara memperoleh pembebasan utang. Syarat-syarat kepailitan. Debitur yang ingin dipailitkan mempunyai sedikitnya 2 utang atau lebih. Debitur tidak melunasi sedikitnya 1 utang kepada salah satu kreditor. Utang yang tidak dibayar lunas haruslah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, atau due date and payable. Pihak-pihak yang berhak mengajukan pailit, kreditor atau beberapa kreditor, debitur sendiri, kejaksaan dengan alasan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia atau perbankan, badan pengawas pasar modal atau perusahaan efek bursa efek, Menteri Keuangan atau perusahaan asuransi, dana pensiun atau BUMN. Akibat hukum pernyataan pailit. Putus pernyataan pailit mengakibatkan yang pertama, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak putusan pernyataan kepailitan. Yang kedua, dengan ditidakadakannya hak debitur, maka terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali, yang tidak dimaksudkan sebagai harta pailit. Yang pertama, benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan sehubungan dengan pekerjaan, perlengkapannya, alat-alat medis, tempat tidur, dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, serta bahan makanan untuk 30 hari ke depan. Yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya atau jasa, gaji, upah, pensiun, tunjangan sejauh yang ditetapkan oleh hakim pengawas, uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Pihak yang dapat mengajukan PKPU itu ada 2. Yang pertama, debitur apabila mempunyai lebih dari 1 kreditor. Yang kedua, sudah lama keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya, tolak ukurnya. Harus dilakukan pemeriksaan secara aktiva dan pasifa keuangan dan harta kekayaan debitur oleh akuntan independen. Yang B, kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagai atau seluruh utangnya kepada kreditor. PKPU sendiri adalah upaya hukum yang dilakukan debitur atau kreditor untuk menghindari likuidasi harta kekayaan ketika debitur telah atau akan berada dalam keadaan insolvensi atau tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang kedua, tujuan PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan reorganisasi usaha, restrukturisasi, dan penjadwalan ulang utang untuk kemudian dapat melanjutkan usaha dan membayar lunas utang-utangnya. Yang ketiga, ada pengajuan permohonan PKPU. Dapat diajukan sebelum pengajuan permohonan kapalitas atau pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga. Ada juga aspek ketenaga kerjaan dalam bisnis, hubungan bisnis dengan tenaga bisnis. Yang pertama, setiap usaha atau bisnis membutuhkan tenaga kerja sebagai mesin penggerak produksi, tenaga kerja pemegang peranan vital, karena tanpa tenaga kerja tidak akan ada produk. 3. Tenaga kerja dapat menjadi aset atau modal dari sebuah bisnis apabila memiliki kompetensi yang memadai, namun dapat juga hanya sekedar memadai liabilitas atau beban bila tidak berdaya. Yang keempat, tenaga kerja diberi upah oleh pemilik bisnis atas segala daya upaya yang diberikan dalam rangka pencapaian target bisnis atau keuntungan yang maksimal. Yang ke-8, ada juga unsur-unsur perjanjian pekerja. Yang pertama, pekerjaan tenaga kerja berkewajiban melaksanakan suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan menjadi prestasinya. Yang kedua, pelayanan pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain. Dan yang ketiga, waktu tertentu hubungan kerja yang timbul haruslah dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat,
Upah majikan sebagai pihak pemberi kerja wajib pula memenuhi prestasinya, yaitu pembayaran upah kepada tenaga kerja sebagai imbalan prestasi atas pelaksanaan pekerjaan. Berakhirnya perjanjian kerja, pekerja meninggal dunia, pekerja berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, putusan pengadilan atau putusan atau penetapan lembaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama. PHK oleh pengusaha. PHK karena pekerja atau buruh melakukan kesalahan berat. Dan yang kedua, PHK karena pekerja atau buruh setelah ditahan pihak berwajib selama 6 bulan berturut-turut disebabkan melakukan tindakan pidana di luar perusahaan. Dan yang ketiga, PHK setelah melalui surat peringatan kedua 1, 2, dan 3. Dan yang keempat, PHK oleh pengusaha yang tidak bersedia lagi menerima pekerja atau buruh melanjutkan hubungan kerja karena adanya perusahaan status, penggabungan, dan pelaburan perusahaan. Dan yang terakhir, PHK oleh pekerja. Yang pertama, PHK karena bekerja atau buruh mengundurkan diri. Yang kedua, karena pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja disebabkan karena adanya perubahan status, penggabungan, peleburan, dan perubahan kepemilikan perusahaan. Dan yang ketiga, PHK atas permohonan pekerja atau buruh kepada lembaga PPHI karena pengusaha melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, PHK atas permohonan atau karena sakit berkepanjangan mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.